Bab 1046, Serangan Keluarga Haryanti. Nenek Haryadi, mulai sekarang kamu akan menjadi pemimpin dunia akhirat alam G. Aku sudah menunjuk salah satu dari 3 petinggi dunia akhirat untukmu. Setelah berkata demikian, ruang di depan Agam bergelombang dan Pinto muncul dengan payungnya. Pinto, mulai sekarang kamu akan menjadi salah satu dari 3 petinggi dunia akhirat utama di alam G. Lakukan yang terbaik untuk mendukung Nenek Haryadi. Jangan lalai. Agam berkata dengan tenang. Baik, Tuan. Pinto mengerti. Pinto berkata sambil berlutut. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dulunya dia hanyalah seorang perwira hantu. Dia sudah memberikan kontribusi yang cukup banyak dan berpikir bahwa pencapaian terbesarnya mungkin hanya akan diangkat sebagai anggota pejabat dunia akhirat. Namun, dia tidak menyangka bahwa dirinya akan diangkat langsung menjadi petinggi dunia akhirat. Fatah. Agam berkata lagi dan hantu Fatah muncul. Kemudian, Agam berkata dengan tenang. Kamu sudah melakukan banyak kejahatan dalam hidupmu. Kamu seharusnya dikirim ke neraka tingkat 18 untuk menerima hukuman. Tapi, kamu akan aku lepaskan karena jasamu atas tindakan kali ini. Selain itu, aku sudah mengangkat pemimpin dunia akhirat alam G dan pemulihan karma sudah dekat. Aku membutuhkan bantuan seseorang untuk menangani hal ini. Jadi, kamu aku tunjuk sebagai penjaga gerbang neraka dan bekerja di bawah arahan Pinto. Kamu aku tugaskan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang teraniaya sebagai salah satu cara untuk menebus dosa-dosamu. Jangan main-main ataupun melanggar hukum demi keuntunganmu sendiri. Kalau kamu berani melanggar, aku akan menurunkan jiwamu ke neraka tingkatan paling bawah dan kamu tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Di hadapan aura menakutkan Agam, Fatah merasa takut dan bahagia pada saat bersamaan. Jika hantu bisa meneteskan air mata, dia pasti sudah menangis dan ingusan. Awalnya, dia berpikir bahwa hukumannya mungkin bisa dikurangi jika dia memberikan kontribusi. Dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung diangkat menjadi penjaga gerbang neraka. Meskipun penjaga gerbang neraka merupakan posisi paling rendah di antara jajaran resmi lainnya, paling tidak posisi tersebut tetaplah sebuah pekerjaan. Setidaknya dia tidak akan dihukum. Tuan penguasa neraka, terima kasih atas kebaikan hati Anda. Fatah berlutut dengan penuh semangat dan tubuhnya gemetaran karena merasa sangat gembira. Agam melambaikan tangannya dengan santai. Kemudian, Pinto dan Fatah langsung menghilang. Agam tersenyum pada Nenek Haryadi dan berkata, Nenek, aku akan menyuruh seseorang untuk membangun kuil pemimpin alam dunia akhirat untukmu. Kuil tersebut akan kubangun tepat di atas lokasi klan Wanara. Bagaimana menurutmu? Tuan penguasa neraka, kalau itu keinginan Anda, saya akan menyetujuinya. Kata Nenek Haryadi dengan gentar. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku dan Citra sangat berutang budi padamu. Aku tidak peduli dengan masalah yang lain. Bagaimanapun, kamu adalah nenekku. Itu. Nenek Haryadi tampak ragu-ragu. Dia sangat memahami sifat Agam. Jika dia terlalu banyak menolak, dia akan tampak tidak tahu berterima kasih. Tuan, apa dosa-dosa yang Anda tanggung untuk Nona Citra sudah benar-benar dibersihkan? Nenek Haryadi teringat sesuatu dan menatap Agam dengan penuh keterkejutan. Dia masih bersikap sopan kepada Agam meskipun dia lebih tua dari Agam. Bagaimanapun, dia adalah hantu dan Agam adalah penguasa neraka. Aura kasat mata yang memancar di tubuh Agam membuatnya merasa sangat kagum. Sudah. Sekarang semuanya baik-baik saja. Agam berkata sambil tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Itu artinya satu lapisan penghalang di antara kalian sudah berkurang. Nenek Haryadi menghela napas lega. Namun, beberapa saat kemudian sorot matanya menunjukkan kebingungan. Dia selalu berpikir bahwa setelah Agam membersihkan dosa-dosanya, ada satu hal yang harus dia katakan padanya. Namun, dia lupa apa yang harus dia katakan. Tidak peduli seberapa keras dia mengingatnya, dia tidak bisa mengingat apapun. Nenek, jiwa utamamu sudah hancur dan sebagian ingatanmu juga ikut hilang. Agam langsung menjelaskan saat melihat ekspresi wajah Nenek Haryadi. Tapi, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang kamu sudah ditunjuk sebagai pemimpin dunia akhirat. Setelah beberapa saat, sisa jiwa rohmu akan menggantikan jiwa utamamu sepenuhnya. Mungkin kamu bisa mengingat sesuatu. Tiba-tiba, Agam merasakan bahwa Zack sedang menunggu di luar. Jadi, dia meminta Nenek Haryadi untuk pergi ke dunia bawah dan memilih petinggi dunia akhirat untuk berjaga-jaga. Kemudian, Agam menghancurkan penghalang awan yang mengelilinginya dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, Zack sedang mondar-mandir di kaki gunung. Reno dan yang lainnya juga berdiri di samping dengan raut wajah yang sangat serius. Carlos dan ayahnya berdiri bersebelahan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka memiliki firasat bahwa hal tersebut pasti merupakan hal yang sangat penting bagi Agam. Apa yang terjadi? Agam tiba-tiba muncul di depan semua orang begitu saja dan membuat semua orang ketakutan.
Bahkan Snow juga tidak menyadari kapan Agam tiba. Kepala instruktur, ada berita dari Provinsi S. Mereka mencegat pesan dari ibu kota kekaisaran. Seseorang mengirim pembunuh untuk membunuh Kirana. Kami sudah menyiapkan pertahanan yang kuat, tapi lawan kami berasal dari ibu kota kekaisaran. Kami mungkin tidak bisa melawannya. Pasti ini ulah keluarga Haryanti. Raut wajah Agam tiba-tiba berubah. Awan mendung bergulung di atas klan Gunung Malik dan badai petir segera menyambar. Zack, Snow dan yang lainnya tanpa sadar langsung mundur beberapa langkah dan langsung mematung di tempatnya. Mereka terlalu takut untuk bergerak. Energi kematian yang menyebar di sekitar terasa sangat kuat. Seketika itu juga, semua orang yang hadir di tempat itu kesulitan untuk bernapas. Saat melihat pemuda di depan mereka, aura damai yang sebelumnya melekat padanya tiba-tiba menghilang. Saat ini, aura tersebut digantikan oleh sikap dingin dan acuh tak acuh dari penguasa neraka yang sangat mengerikan. Agam tidak ingin menghancurkan orang lain dengan auranya. Dia lebih suka berbaur dengan dunia dan menjadi orang yang tampaknya biasa saja. Namun, saat ini keselamatan adiknya dipertaruhkan. Dia tidak bisa menahan emosinya. Matanya yang dalam tampak seperti jurang yang tak berujung. Aura mengerikan dari reinkarnasi, kehidupan, kematian, dan karma langsung memenuhi seluruh klan Gunung Malik. Hal tersebut menyebabkan semua makhluk di dalam area tersebut gemetaran. Di mana Dika dan Jason? Suara Agam terdengar sedingin es. Mereka masih berada di alam G. Mereka mencoba untuk pergi, tapi mereka sudah dikepung dan dicegat oleh orang-orang yang ada di sana. Saat ini mereka terjebak di sebuah daerah kecil di Kabupaten Muasa. Zack segera berkata. Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tempat mereka berpijak tiba-tiba bergetar. Zack dan yang lainnya tampak bingung dan saat itu juga mereka sudah berada di ketinggian ribuan meter. Kemudian, deruan angin yang kuat terdengar oleh telinga mereka. Begitu Agam pergi, wajah Snow dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Mereka berjalan terhuyung-huyung menuju ke sebuah pohon besar sebelum akhirnya tidak bisa berdiri lagi. Sementara itu, Hardian langsung jatuh terduduk di tanah dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Kenapa keluarga Haryanti bergerak secepat ini? Sesuatu yang besar akan terjadi. Kabupaten Muasa berjarak 200 hingga 300 km dari klan Gunung Malik. Namun, Agam bisa sampai di tempat itu hanya dalam sekejap mata. Zack dan yang lainnya melihat sebuah danau di kejauhan. Hanya dalam sekejap mata, mereka sudah muncul di atas danau dan menyeberangi danau itu dengan sangat cepat. Kecepatan ini benar-benar sudah di luar nalar mereka. Kepala instruktur, karma dari Melanki Dua Dunia sudah dipulihkan. Meskipun keluarga Haryanti mengirim seseorang ke sini, bukankah orang itu tidak akan bisa menyakiti Nona Kirana? Belum tentu. Suara Agam masih terdengar sangat dingin. Aku sudah melihat taktik keluarga Haryanti. Kalau mereka ingin menghabisi seseorang, mereka akan melakukan apa saja dan menggunakan segala cara. Dulu orang tuaku juga dibunuh oleh mereka. Batasan karma untuk orang biasa cukup lemah. Sementara itu, untuk para kultivator, mereka menanggung ratusan atau jutaan nyawa manusia di punggung mereka. Begitu mereka terkena hukum karma, mereka akan langsung dikirim ke neraka. Namun, kebanyakan orang biasa tidak pernah melakukan dosa besar sepanjang hidup mereka. Meskipun mereka pernah mencuri dan menipu, dosa-dosa mereka cukup ringan. Ganjaran yang akan mereka terima juga tidak akan datang dalam waktu dekat. Selain itu, karena adanya batasan-batasan hukum Shanata, kebanyakan orang berusaha menjaga kedamaian mereka sendiri. Jadi, jika keluarga Haryanti benar-benar ingin membunuh Kirana, mereka mungkin akan mencari orang biasa untuk membunuhnya. Mereka juga bisa menggunakan metode lain yang sama sekali tidak terduga untuk mencapai tujuan mereka. Sebagai klan super tersembunyi, keluarga Haryanti bisa menggunakan berbagai macam metode untuk membunuh seseorang. Jika mereka mengambil tubuh seseorang atau memanipulasi boneka untuk menghindari pembatasan karma, mereka akan menjadi ancaman bagi Kirana. Tentu saja hal ini hanyalah faktor pendukung atas kemarahan Agam. Fakta bahwa keluarga Haryanti ingin menyerang Kirana sudah benar-benar menyinggung perasaan Agam yang paling sensitif. Jika sumber masalah ini tidak dilenyapkan, meskipun serangan kali ini bisa dihentikan, serangan lainnya pasti akan datang lagi suatu hari nanti. Bab 1047, Bajingan Rendahan. Kabupaten Muasa adalah daerah yang sangat miskin. Selain distrik di wilayah selatan yang baru saja dibangun menjadi lebih baik, sebagian besar tempat di daerah tersebut adalah kota-kota tua yang kumuh. Di sebuah hotel yang ada di salah satu gang di kota tua tersebut, kamar-kamarnya sangat sempit dan hanya cukup untuk meletakkan tempat tidur dan rak jemuran yang sudah lapuk. Sebuah jendela kecil yang berada di atas ruangan hampir tidak bisa membuat udara keluar masuk dengan lancar. Dika berdiri di samping tempat tidur dan melihat keadaan sekitar ruangan yang sangat sederhana. Bau apak yang ada di ruangan tersebut membuatnya tidak tahan. Seketika itu juga, dia berkata dengan marah kepada Jason. Apa kamu sudah gila? Kamu ingin aku tinggal di tempat ini?
Kandang hewan peliharaanku saja 100 kali lebih bagus daripada tempat ini. Tuan Muda Dika, saat ini keadaannya sangat mendesak. Anda hanya bisa beristirahat di tempat ini. Saat ini anak buah Agam sedang berkeliaran di mana-mana. Kalau Anda tinggal di hotel yang lebih bagus, Anda harus menunjukkan KTP Anda ke pihak resepsionis dan keberadaan kita akan terungkap. Apa kamu bodoh? Kamu dan aku bukanlah orang biasa. Kenapa kita tidak lewat jalur khusus saja? Tidak bisa, Tuan Muda. Kalau petugas kebersihan hotel tahu, masalah ini akan makin merepotkan. Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Apa yang bisa mereka lakukan? Aku adalah Tuan Muda dari keluarga Haryanti. Kakekku adalah Jenderal Hinata sang penguasa wilayah utara. Hotel manapun harusnya merasa beruntung 7 turunan kalau aku tempati. Kalau mereka tidak bisa melayaniku dengan baik, bukankah mereka pantas untuk dihancurkan? Dika berkata dengan penuh kesombongan. Cahaya di ruangan itu redup dan raut wajah Jason tidak bisa dilihat dengan jelas. Dasar bodoh. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku harus pergi bersamanya? Memangnya dia pikir dia sehebat apa? Berita tentang Agam yang memasuki klan Wanara sudah sampai ke telinganya. Dia berpikir dengan adanya penindasan dari klan-klan tersembunyi, Agam pasti tidak akan pernah kembali lagi. Namun, setelah menunggu cukup lama, dia tidak mendengar berita apapun. Ketika dia mencoba untuk mendekat dengan hati-hati, dia mendapati bahwa seluruh klan Wanara sudah hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali di sekitar wilayah tersebut. Dia sadar bahwa klan Wanara sudah lenyap. Ketika dia mencoba menghubungi keluarga Haryanti untuk meminta bantuan, dia menyadari bahwa ponselnya tidak bisa menangkap sinyal di wilayah tersebut. Seketika itu juga dia sadar bahwa dirinya sudah menjadi incaran Agam. Karena Agam hadir di pertemuan pewaris takhta, dia pasti tahu bahwa mereka juga berada di kota Tridhaman. Dengan kebencian Agam terhadap keluarga Haryanti, Jason yakin bahwa Agam pasti tidak akan pernah membiarkan mereka berdua pergi. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja setelah mereka kembali ke Alama. Namun, mereka malah dikepung dan dicegat oleh sekelompok ahli bela diri. Mereka berusaha untuk melarikan diri dan terpaksa bersembunyi di hotel kecil ini. Namun, keluarga Haryanti tahu bahwa mereka berada di Alam G, dan Hinata pasti akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Begitu pasukan penyelamat tiba dan mereka bisa memasuki Alam A lagi, mereka bisa merasa tenang lagi. Jason berusaha menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat Dika membuka pintu dan keluar. Seketika itu juga, dia langsung ketakutan setengah mati dan buru-buru mengikutinya keluar. Begitu dia keluar, dia melihat Dika menemui pemilik hotel dan beradu mulut dengannya. Tempatmu kumuh sekali. Apa kalian tidak punya wanita sewaan? Cepat carikan seorang wanita agar aku bisa melampiaskan hasratku. Aku akan memberimu 2 juta setelah masalah ini selesai. Dika mengangkat dagunya sedikit dan sorot matanya penuh keangkuhan. Pemilik hotel itu berkata tanpa daya. Nak, sudah berapa kali ku bilang kalau aku tidak menyediakan wanita sewaan. Meskipun hotelku hanya hotel kecil, kami masih punya moral. Jangan mencoba merusak bisnisku. Apa kamu pikir aku sedang berunding denganmu? Kalau kamu tidak mencarikan wanita cantik untukku dalam waktu 5 menit, percaya atau tidak, aku akan segera membunuh seluruh keluargamu. Dika mulai mengancam. Pemilik hotel itu mengerutkan keningnya dan berkata, apa-apaan kamu ini? Sekarang sudah zaman modern dan kamu masih memainkan permainan ini? Sepertinya kamu sudah terlalu dimanjakan oleh keluargamu sejak kamu masih kecil. Berapa nomor telepon keluargamu? Aku akan meminta orang tuamu untuk membawamu pergi dari sini. Beraninya kamu mengabaikan perintahku. Wajah Dika menunjukkan niat membunuh yang kuat. Saat dia hendak menyerang pemilik hotel tersebut, seorang siswi SMA berseragam terlihat baru saja pulang dari sekolah. Bu, aku akan mengerjakan PR dulu. Gadis itu benar-benar mengabaikan Dika dan mengambil apel di atas meja. Ketika dia hendak naik ke atas, Dika mengulurkan tangannya dan menghentikan gadis itu. Dia lumayan cantik. Aku bisa bermain-main dengannya hari ini. Dika menatap gadis itu dengan penuh nafsu di matanya. Biasanya, dia selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik. Namun, saat ini dia sedang berada dalam pelarian. Dia merasa sangat tersiksa dan perlu menemukan seorang wanita untuk segera melampiaskan amarahnya. Bu, siapa orang ini? Kenapa dia menyebalkan sekali? Gadis itu melirik pemilik hotel dan langsung menatap Dika dengan penuh kekesalan. Dia tamu di sini. Pemilik hotel itu buru-buru menghampiri Dika dan berkata, Nak, cepat pergi dari sini. Kalau kamu masih mengacau, aku akan menelpon polisi. Menelpon polisi? Dika berkata dengan senyum muram. Apa kamu tahu siapa aku? Dengan satu perintah dariku, jangankan tempatmu yang bobrok ini, bahkan seluruh kabupaten ini pun bisa rata dengan tanah dalam sekejap mata. Pemilik hotel dan gadis itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Dika. Kemudian, gadis itu berkata dengan nada dingin.
Dasar orang gila. Bu, tidak usah bicara lagi dengannya. Cepat telepon polisi saja. Dika ingin menyerang ibu dan anak itu. Namun, Jason buru-buru mendekat dan berkata, Tuan muda, jangan menggunakan kekuatan spiritual Anda di sini atau keberadaan kita akan ketahuan. Ketahuan? Memangnya kenapa kalau kita ketahuan? Kenapa aku harus takut kalau keberadaanku ketahuan? Apa kamu mau aku terus bersembunyi seperti tikus? Dika tertawa terbahak-bahak dan menepis Jason dengan satu tangannya. Kemudian, dia berkata dengan lantang. Meskipun bajingan itu menemukanku, memangnya apa yang bisa dia lakukan? Aku adalah anggota keluarga Haryanti. Kakekku adalah Jenderal Hinata sang penguasa wilayah utara. Apa kamu pikir bajingan itu berani membunuhku? Dasar bodoh. Dia bisa menghancurkan 4 klan tersembunyi dalam waktu 1 bulan. Apa kamu pikir dia takut padamu? Jason merasa sangat marah dan ingin sekali menampar pecundang di depannya ini sampai mati. Namun, kepercayaan diri Dika malah makin menjadi-jadi. Dia sudah menahan hasrat dan amarahnya sejak lama. Dia tidak peduli dengan apapun lagi. Dia segera mengulurkan tangan dan meraih lengan gadis itu. Kemudian, dia merobek seragam sekolahnya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan putriku! Pemilik hotel itu terkejut dan mengulurkan tamparannya untuk menampar wajah Dika. Enyahlah! Harusnya keluargamu merasa terhormat karena aku mau bermain dengan putrimu. Dika mengayunkan tangannya dan memukul dada pemilik hotel itu dengan keras. Tubuh pemilik hotel itu terlempar dan menabrak dinding dengan keras. Semua tulang di tubuhnya patah dan dia langsung pingsan di lantai. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan cahaya di matanya berangsur-angsur memudar. Jangan sentuh putriku! Ibu! Gadis itu langsung berteriak dengan keras ketika melihat adegan ini. Dika merobek pakaian di tubuh gadis itu dan hanya menyisakan pakaian dalamnya saja. Matanya langsung penuh dengan aura jahat saat melihat tubuh putih gadis itu. Kemudian, dia mencengkram lengan gadis itu sambil melepas celananya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Hentikan! Ketika para tetangga mendengar suara keributan di luar, mereka segera mengambil sapu dan datang untuk memukuli Dika. Sialan! Dasar kumpulan orang tidak berguna! Enyahlah! Dika mengayunkan tangannya dan kekuatan spiritualnya meledak. Seketika itu juga, orang-orang itu langsung terpental dan menghantam lantai hotel dengan keras. Mereka semua langsung meninggal seketika. Meskipun kekuatan Dika sangat lemah, dia tetaplah seorang seniman bela diri kuno. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk menangkis serangannya. Hentikan! Aku mohon padamu hentikan. Kamu bisa melakukan apapun padaku, tapi tolong jangan bunuh mereka. Gadis itu menangis dan memohon. Dia terpaksa menyerah. Dia hanya memiliki ibunya di dunia ini dan tetangga di sekitarnya sudah merawatnya dengan sangat baik sejak dia kecil. Ketika melihat ibu dan tetangganya dipukuli seperti ini, hatinya hancur. Kenapa tidak dari tadi? Dika mencibir sambil menekan gadis itu ke dinding hingga punggung gadis tersebut menghadap ke tubuhnya. Ketika dia hendak melakukan tindakan bejatnya, aura yang sangat kuat tiba-tiba menerjangnya dan mengguncang Dika dengan keras. Sial! Mereka sudah menemukan kita! Raut wajah Jason berubah drastis. Saat dia hendak melarikan diri sendirian, ruangan di sekelilingnya sudah dikunci oleh aura yang sangat kuat. Kemudian, puluhan ahli bela diri muncul dengan Risto sebagai pemimpinnya. Melinda juga ada di sana. Meskipun Dika dan Jason tidak kuat, mereka tetaplah anggota keluarga Haryanti. Mereka pasti memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Bahkan, Risto dan yang lainnya mungkin tidak bisa melawan mereka. Sialan! Siapa yang berani merusak acara senang-senangku? Dika bangkit dari lantai dan berteriak ke arah Risto dan yang lainnya. Risto dan ahli bela diri lainnya menyaksikan gadis itu ditelanjangi. Mereka juga melihat pemilik hotel dan orang-orang lainnya terbaring di lantai dengan bersimbah darah. Seketika itu juga, sorot mata mereka langsung memancarkan kemarahan. Dasar bajingan rendahan. Bab 1048, biarkan dia tetap hidup. Jason adalah orang yang sangat licik. Begitu dia memasuki Kabupaten Muasa, dia langsung menyembunyikan orangnya. Meskipun tingkatan alam metode kultivasi Risto dan yang lainnya sangat tinggi, mereka tetap kehilangan jejak kedua orang itu. Barusan, ketika Dika menggunakan energi spiritualnya, mereka langsung mengetahui keberadaannya dan segera bergegas mengejarnya. Namun, mereka tidak menyangka akan terlambat seperti ini. Orang-orang yang ada di depan mereka sepertinya bukan korban satu-satunya. Dengan kepribadian Dika yang sangat sombong dan mendominasi, berapa banyak orang yang sudah dibunuh dan dinodai olehnya di masa lalu? Dika mencoba menenangkan dirinya dan sorot matanya tertuju pada Melinda yang ada di depannya. Seketika itu juga,
dia langsung terpikat saat melihat wajah Melinda yang cantik dan tanpa celah. Kakinya sangat jenjang dan rambut panjangnya tergerai menutupi bahunya. Bahkan wanita yang pernah bermain dengannya tidak ada yang secantik itu. Dia juga mengenali identitas Melinda dan berkata dengan wajah bejat. Bukankah keluarga Budiono sudah hancur? Bagaimana kalau kalian ikut denganku? Keluarga Haryanti pasti akan melindungimu seumur hidup. Melinda memandang Dika dengan tatapan dingin. Dari sudut matanya, dia bisa melihat celana pria itu terlepas dan benda jelek itu dibiarkan tergeletak. Saat ini, wajahnya yang cantik terlihat sangat sinis. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya pada gadis SMA yang sudah ditelanjangi Dika. Gadis itu meringkuk di sudut ruangan sambil menangis. Tiba-tiba, kebencian di dalam hatinya memuncak. Dengan jentikan tangannya, dia menembakkan cahaya biru dan membekukan alat vital Dika. Kemudian, kilatan cahaya dingin melintas di matanya yang indah dan alat vital Dika yang sudah membeku langsung meledak dalam sekejap. Saat melihat situasi ini, Risto dan yang lainnya langsung merasakan hawa dingin di selangkangan mereka. Mereka memandang Melinda dengan tatapan aneh. Memang benar bahwa ketika seorang wanita berubah menjadi kejam, para pria harus segera menyingkir. Dika tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia kehilangan sensasi di alat vitalnya. Ketika melihat ke bawah, alat vitalnya sudah hancur dan berceceran di lantai. Seketika itu juga, darah segar langsung menggenang di sekitarnya. Tatapan bejat di wajahnya segera menghilang dan kesombongannya juga berubah menjadi ketakutan. Dia jatuh terduduk sambil menutupi selangkangannya yang kosong. Bibirnya bergetar dan jeritan yang menyayat hati langsung terdengar. Melinda mendekat ke sebelah gadis itu dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat jubah yang bisa menutupi tubuh gadis itu. Gadis itu memeluk Melinda dan menangis terseduh-seduh. Kakak, bisakah kamu menyelamatkan ibuku? Melinda menahan air matanya dan menghibur gadis itu dengan suara lirih. Kemudian, dia melirik ke arah Risto. Seketika itu juga, Risto dan ahli bela diri lainnya segera mengepung Dika dan Jason. Jason mundur perlahan-lahan hingga punggungnya menempel ke dinding. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Haryanti sudah mengirim pasukan untuk menyelamatkan kami. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian berani mengusik kami, kalian tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Saat melihat Risto dan lainnya tidak bergerak, wajah Jason berubah menjadi suram. Saat dia bersiap untuk menyerang lebih dulu, suhu udara di sekitarnya menurun tajam. Kekuatan spiritual yang baru saja dia lepaskan langsung membeku di udara dalam sekejap. Melinda sudah menjadi petapa agung alam kemuliaan. Tidak peduli seberapa keras Jason berjuang, dia sama sekali bukan tandingannya. Tiba-tiba, aura yang sangat besar muncul di udara dan seorang petapa agung alam kemuliaan muncul begitu saja. Saat melihat situasi ini, Jason langsung berteriak kegirangan. Petapa Agung Salman, akhirnya Anda datang juga. Cepat bunuh mereka. Dika langsung berteriak dengan keras saat melihat bahwa orang yang datang adalah bawahan kakeknya. Dia menunjuk ke arah Melinda dan berkata, biarkan wanita itu hidup. Aku akan menghabisinya. Saat mendengar kata-kata kasar itu keluar dari mulut cucu Jenderal Hinata, Petapa Agung Salman terlihat malu. Namun, situasi saat ini sangat kritis dan tidak boleh ada penundaan sedikit pun. Dia segera membuka gulungan ruang angkasa dan berkata, Agam sudah ada di dekat sini. Kita harus pergi secepatnya. Agam ada di dekat sini? Jason merasa ketakutan dan segera masuk ke celah ruang angkasa tersebut. Saat melihat Dika tetap diam di tempatnya, Petapa Agung Salman berkata dengan cemas. Tuan Muda Dika, cepat masuk. Sudah kubilang tangkap wanita itu. Dika berteriak ganas. Dia tidak akan bisa bercinta selama sisa hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa menelan kemarahannya ini? Petapa Agung Salman terlihat sangat marah. Bagaimana bisa anak ini masih memikirkan wanita dalam situasi kritis ini? Seketika itu juga, dia langsung mencengkeram bahu Dika dan masuk ke celah ruang angkasa tersebut. Saat dia hendak berteleportasi, sebuah suara terdengar perlahan. Dia tidak boleh pergi! Petapa Agung Salman langsung gemetar ketakutan dan cipratan darah melintas di depan matanya. Lengannya yang memegang Dika patah seketika itu juga. Dika langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh dari portal teleportasi. Tidak! Petapa Agung Salman berteriak dengan cemas. Dia ingin menggunakan lengannya yang lain untuk meraih Dika, tetapi terowongan spasial itu menyatu dengan sangat cepat. Seketika itu juga, Dika langsung jatuh ke lantai. Dia mematung di tempatnya saat melihat Jason dan Petapa Agung Salman pergi.
Setelah tersadar, dia berteriak dengan keras. Salman, dasar budak bajingan! Beraninya kamu meninggalkanku di sini! Saat aku kembali, aku akan menyuruh kakekku membunuh seluruh keluargamu. Kamu tidak akan bisa kembali. Suara acuh tak acuh seseorang terdengar dan Agam muncul dengan tiba-tiba. Dika merasa sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan aneh. Tak lama kemudian, wajahnya penuh dengan keganasan dan dia berkata, Dasar bajingan! Kamu bukan apa-apa! Cepat bawa aku kembali ke tempatku atau kakekku akan membunuhmu! Diam! Risto berteriak dengan penuh amarah. Dia melangkah maju dan meninju wajah Dika. Tulang hidung Dika patah dan giginya rontok. Bajingan! Beraninya kamu memukulku! Dika berteriak dengan keras. Risto mengepalkan tinjunya dalam cengkeraman mematikan dan dadanya terangkat dengan keras. Gadis SMA tadi sebaya dengan Isadora. Ketika dia melihat adegan sebelumnya, jantungnya hampir meledak karena amarahnya yang tak terkendali. Jika bukan karena statusnya, dia pasti akan menyiksa Dika dengan siksaan yang paling kejam. Kepala instruktur! Zack menggertakkan giginya karena marah saat melihat adegan tragis di sekelilingnya. Para ahli bela diri lainnya, yang juga terlihat sangat marah, langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Agam. Kemudian, Agam berkata dengan acuh tak acuh. Beri dia pelajaran. Tapi, biarkan dia tetap hidup. Saat mendengar kata-kata ini, para ahli bela diri lainnya langsung berteriak kegirangan. Zack memimpin dan menampar wajah Dika. Dika langsung menyemburkan seteguk darah segar dari mulutnya. Sebelum selesai, Zack sudah mencengkeram leher Dika dan mengayunkan kepalanya untuk dihantamkan ke lututnya. Sorot mata Dika tampak penuh ketakutan. Tulang pipinya hampir hancur dan rasa sakit yang menyiksa hampir membuatnya mati. Para ahli bela diri lainnya mulai mengikuti Zack dan puluhan lainnya tidak bisa ikut memukuli Dika. Mereka sudah tidak sabar untuk menghabisinya pecundang kelas atas seperti Dika. Saat ini, Agam mendekat ke sisi gadis tadi yang sudah pingsan karena kesedihan mendalam yang membuat emosinya terganggu. Agam memadatkan jarum menggunakan oranya dan gadis itu mulai bangun perlahan-lahan. Tolong selamatkan ibuku dan yang lainnya. Mereka sedang sekarat. Setelah gadis itu siuman, dia tidak peduli dengan kondisinya sendiri. Dia meraih tangan Agam dan langsung memohon. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa pada ibu dan tetanggamu karena Tuhan ini ada di sini. Mailinda menenangkan gadis itu dengan lembut sambil menatap Agam. Meskipun orang-orang ini sudah meninggal, dia tahu bahwa Agam pasti memiliki cara untuk menyelamatkan mereka. Agam mengumpulkan pemilik hotel dan para tetangga bersama-sama. Kemudian, dia menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk melakukan penilaian hidup tingkat keempat secara langsung. Setelah menerobos ke alam kemuliaan, Agam bisa melakukan penilaian hidup tingkat keempat. Bahkan luka yang paling serius sekalipun bisa disembuhkan di tempat asalkan luka tersebut tidak merusak jiwa orang-orang tersebut. Saat lingkaran cahaya menembus ke dalam tubuh pemilik hotel dan yang lainnya, luka-luka mereka langsung sembuh dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka mulai bernapas kembali. Saat melihat ibunya membuka mata, gadis itu menangis bahagia dan langsung memeluk ibunya dengan erat. Agam memanggil ahli bela diri lainnya dan meminta Reno untuk mengurus pemilik hotel dan para tetangganya. Kemudian, dia juga mengalokasikan sejumlah uang untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Para ahli bela diri itu memiliki latar belakang sebagai pejabat. Jadi, hal semacam ini sangat mudah untuk ditangani. Sementara pemilik hotel dan rombongannya pergi, saat ini wajah Dika terlihat memar dan bengkak. Tulang pipinya cekung, tangan dan kakinya terluka parah. Dia benar-benar akan cacat seumur hidupnya. Tak lama kemudian, Dika tergeletak di lantai sambil menatap ke arah Agam dengan tatapan yang mematikan. Dia berkata dengan suara lirih yang penuh akan kebencian. Dasar bajingan! Beraninya kamu menyerangku, kakekku tidak akan mengampunimu. Dika bukanlah seorang pria yang berambisi besar. Namun, baginya Agam dan yang lainnya hanyalah sekelompok budak rendahan. Tindakan Agam ini sama saja dengan memberontak. Apa kamu tahu kenapa aku masih membiarkanmu hidup? Agam melangkah maju dan menginjak perut Dika. Kemudian, dia berkata dengan sorot mata yang memancarkan kilatan dingin. Aku membiarkanmu tetap hidup bukan karena takut pada tua bangka itu. Tapi,
Aku hanya belum ingin membunuhmu. Bab 1049, Permintaan Pharaoh. Hanya Hinata yang bisa mencabut perintah kepala harimau di tubuh Kirana. Agam perlu menggunakan Dika sebagai alat tawar-menawar untuk menyelamatkan kakaknya. Meskipun Agam sangat marah, dia lebih peduli dengan keselamatan kakaknya. Setelah berkata demikian, Agam kembali menginjak Dika dengan agak kuat. Bersamaan dengan teriakan Dika yang memilukan, dadanya terlihat cekung dan organ dalam serta tulang rusuknya hampir hancur. Agam memadatkan energinya menjadi jarum dan menusukkannya ke tubuh Dika. Jarum tersebut akan membuatnya tetap terjaga dan tetap hidup. Akan terlalu baik jika pecundang semacam ini langsung mati. Saat melihat kekejaman Agam, bulu kuduk Zack dan yang lainnya langsung berdiri. Mereka semua tahu bahwa Agam adalah orang yang baik dan tidak suka menyiksa musuh-musuhnya. Namun, sekarang Agam menggunakan metode seperti ini untuk menyiksa Dika. Bisa dilihat dengan jelas betapa bencinya dia pada Dika dan keluarga Haryanti. Tiba-tiba, ponsel Zack berdering. Ponsel Agam rusak dalam pertempuran sebelumnya. Jadi, jika ada telepon masuk di ponsel Zack, telepon tersebut pasti berasal dari Provinsi S. Zack mengangkat telepon tersebut dan mengucapkan beberapa patah kata. Kemudian, raut wajahnya agak berubah. Dia memberikan ponsel tersebut kepada Agam dan berkata, "Kepala instruktur, ada seorang wanita yang menelpon. Dia bilang dia adalah bibi Anda." Agam tertegun sejenak. Kemudian, bayangan Pharaoh muncul di benaknya. "Nak, akhirnya kita bertemu lagi. Bagaimana kabarmu?" "Aku baik-baik saja. Kenapa kamu memanggilku?" "Nak?" "Karena aku lebih tua darimu. Apa kamu sering datang ke sini untuk makan cireng juga? Aku punya teman yang selalu mengajakku ke sini. Kamu mulai berani lagi. Lain kali jangan ambil risiko." Agam masih ingat saat pertama kali bertemu dengan Pharaoh di sebuah pasar hantu yang tersembunyi. Saat pertama kali Agam melihatnya, dia memiliki penilaian yang baik pada Pharaoh. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa Pharaoh adalah bibinya. Agam bahkan tidak tahu bahwa ibunya memiliki saudara perempuan. Baru setelah itu, perlahan-lahan dia mulai mengetahui sesuatu dari mulut Paman Dalbu. Pharaoh sangat dekat dengan ibunya, tetapi di satu sisi dia juga anggota keluarga Haryanti. Hal tersebut membuat Agam sangat bertentangan dengannya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia akhirnya mengambil ponsel tersebut. Kemudian, dia berjalan ke samping untuk menyalakan rokok, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan ini. "Halo, Agam?" Suara lembut seorang wanita terdengar dari telepon tersebut. "Ya, ini aku. Apa Jason dan Dika ada di sampingmu?" "Jason sudah kabur. Dika ada di sini." Agam menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, Pharaoh masih sangat peduli dengan keluarga Haryanti. "Apa kamu bisa pulang sekarang? Aku ingin bertemu denganmu." Suara Pharaoh agak bergetar dan sepertinya agak tersendat. "Memangnya kenapa?" Agam mengernyitkan dahinya. Dia sudah menduga bahwa Pharaoh pasti akan datang untuk membujuknya. Dia tidak ingin membicarakan hal semacam ini dengannya karena jika ini adalah intinya, percakapan ini pasti akan berantakan. "Aku..." Pharaoh tidak bisa berkata-kata lagi. Agam menarik napas dalam-dalam saat dia samar-samar mendengar Pharaoh terisak. Bagaimanapun, Pharaoh adalah bibinya dan adik ibunya sendiri. Dia mematikan puntung rokoknya dan berkata, "Tunggu aku di kota Primadona. Kebetulan hari ini aku akan pulang." "Benarkah?" Pharaoh bertanya dengan tidak percaya. Agam merasa agak kesal sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Dia hanya mengeluarkan gumaman dan langsung menutup telepon tersebut. Para ahli bela diri lainnya tidak berani berbicara. Meskipun Agam terlihat tenang, mereka semua tahu bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Sisakan setengah dari para ahli bela diri yang ada untuk menjaga alam G dan membantu klan Gunung Malik untuk mengambil alih klan Wanara. Sementara sisanya akan ditempatkan di Melanki Dua Dunia untuk bersiaga di sana. Suara Agam terdengar sangat tenang dan menakutkan pada saat bersamaan. Zack dan yang lainnya langsung berpencar setelah menerima perintah tersebut. Seluruh lorong langsung kosong dan hanya menyisakan Agam dan Melinda. Tentu saja ada juga Dika yang tergeletak tak berdaya di lantai sambil meratap. "Kamu kejam juga." Agam menatap Melinda dengan bercanda ketika dia melihat bahwa alat vital Dika sudah hilang. Melinda tersipu malu dan memelototi Agam dengan marah.
Dia melakukan hal tersebut karena merasa sangat marah dengan tingkah Dika. Sekarang, gadis mana yang tidak kesal saat kekasihnya mengatakan bahwa dirinya kejam. Namun, saat melihat Agam masih memiliki pikiran untuk bercanda dengannya, suasana hati Melinda menjadi jauh lebih baik. "Sekarang kamu mau pergi kemana?" tanya Agam. Melinda menggelengkan kepalanya. Hidupnya sangat sederhana. Sebelum dia bertemu dengan Agam, dia selalu menutup diri dan berlatih kultivasi pengasingan setiap hari. Kadang-kadang, dia pergi ke dunia manusia untuk menikmati kehidupan. Setelah dia bertemu dengan Agam, dia selalu fokus pada Agam. Dia bahkan sudah terbiasa dengan hal itu selama periode waktu ini. "Kalau kamu tidak tahu harus pergi kemana, ikuti saja denganku kembali ke kota Primadona. Kebetulan Bibi Cindy dan yang lainnya juga ada di sana." Agam berkata setelah berpikir sejenak. Saat ini, Dika ada di tangannya. Dia tidak tahu pembalasan seperti apa yang akan dilakukan oleh keluarga Haryanti di masa yang akan datang. Dalam keadaan seperti ini, Melanki Dua Dunia adalah tempat yang paling aman bagi mereka. "Oke." Melinda melihat senyum lembut Agam dan hatinya langsung berdebar-debar. Pikirannya hampir kosong dan dia tanpa sadar menyetujui permintaan Agam. Setelah sampai di Melanki Dua Dunia, Agam langsung pergi ke pasar malam Pandan di kuil pemimpin alam dunia akhirat untuk bertemu dengan Mulan. Karma dari Melanki Dua Dunia sudah dipulihkan dan para pelaku kejahatan besar sudah dihakimi. Kuil pemimpin alam dunia akhirat jauh lebih ramai dari sebelumnya. Di siang hari, banyak orang yang berkunjung ke sana. Rambut panjang Melinda terlihat sangat menonjol. Ditambah dengan penampilan dan sifatnya yang sempurna, orang-orang selalu mengamatinya kemanapun dia pergi. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Dika di kuil pemimpin alam dunia akhirat terlebih dahulu. Kemudian, dia membawa Melinda keluar untuk membeli pakaian dan topi. Awalnya, Agam berencana membawa Melinda ke pusat perbelanjaan untuk berbelanja. Namun, ketika mereka melewati pasar, Melinda tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Setelah berbelanja sebentar, dia sudah menghabiskan 400.000 untuk membeli topi dan mantel. Meskipun topi dan mantel itu terbilang murah, kedua benda tersebut langsung terlihat sangat mahal begitu dipakai oleh Melinda. Hal ini membuat Agam menghela napas penuh kesedihan. Tidak heran jika dirinya selalu dipandang rendah karena mengenakan pakaian murah ketika dia pergi ke suatu acara. Ternyata bukan pakaiannya yang menjadi masalah, tetapi masalah utamanya ada pada dirinya. Hal ini agak menyayat hatinya. Setelah berbelanja sebentar, mereka kembali ke kuil pemimpin alam dunia akhirat dan pergi ke aula leluhur yang ada di belakang. Mulan dan Paman Dalbo sedang minum teh bersama. Ketika melihat kedatangan Agam, mereka berdua langsung bangkit dan membungkuk kepada Agam. "Selamat datang, Tuan Penguasa Neraka." Melinda memandang kedua orang di depannya dengan rasa ingin tahu dan kekaguman yang besar. Dua orang di depannya adalah penguasa kota Melanki Dua Dunia. Saat ini, kedua orang itu dianggap memiliki status yang sangat tinggi di bawah kondisi pemulihan karma. "Paman Dalbo, Mulan, apa akhir-akhir ini ada perubahan baru di Melanki Dua Dunia?" Agam berkata dengan tenang dan matanya menjadi sangat dalam. Kepentingan publik adalah kepentingan publik. Kepentingan pribadi adalah kepentingan pribadi. Dia tidak boleh mencampur adukan dua hal itu. "Semuanya baik-baik saja di alam D. Beberapa pengusaha yang dulunya berbuat kecurangan di alam E sudah menerima hukuman. Saat ini, mereka sudah bertobat." Agam mengangguk perlahan. Kemudian, dia duduk dan berkata kepada Paman Dalbo. "Kakek, bagaimana kondisi kakakku? Kirana belum membaik." Paman Dalbo ikut duduk. Ketika membahas masalah pribadi, dia bisa bersikap lebih santai di depan Agam. Dia menghela napas dan berkata, "Auranya makin lama makin lemah. Aku dan Mulan sudah mencoba beberapa metode, tapi tidak ada satupun yang bisa mematahkan kungkungan itu dari tubuhnya." Agam tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun dia sudah memperkirakan hal tersebut, dia masih merasa sedih saat mendengarnya. "Kak Mulan, suruh seseorang untuk memeriksa keadaan sekitar. Sejak kemarin, ada banyak orang yang masuk ke Alame. Kebanyakan dari mereka adalah orang asing yang identitasnya tidak diketahui. Kita harus waspada terhadap mereka. Beberapa dari mereka mungkin datang ke sini untuk melukai kakakku." Meskipun mereka berada di bagian terdalam Melanki Dua Dunia, metode yang digunakan keluarga Haryanti tidak bisa diremehkan begitu saja. Tidak ada salahnya untuk bersikap waspada.
Mulan mengangguk sebagai jawaban dan langsung menghilang. Kakek, bawa aku menemui kakakku. Agam menatap Paman Dalbo dengan seutas senyum yang dibuat-buat. Bab 1050, Pertemuan. Di sebuah ruangan yang tenang, Agam mendorong pintu dan masuk ke dalamnya. Ruangan itu sangat sederhana, dengan sebuah tempat tidur dan beberapa pot tanaman hijau. Ruangan itu penuh dengan aroma bunga yang samar-samar. Kirana berbaring di tempat tidur, seolah-olah dia sedang tertidur dengan lelap. Hanya saja, auranya sangat lemah dan menakutkan. Jika dia berada di rumah sakit, dia pasti sudah dianggap meninggal sejak lama. Melinda memandang wanita cantik yang terbaring di atas tempat tidur tersebut. Meskipun wanita itu tidak sadarkan diri, raut wajahnya menunjukkan dengan jelas bahwa dia adalah wanita yang sangat lembut. Ekspresi wajah Melinda berubah ketika tiba-tiba dia melihat mata Agam memancarkan amarah yang meledak-ledak. Amarah itu sudah menghancurkan puluhan ribu musuhnya dan melenyapkan petapa agung alam kemuliaan. Selain itu, dia juga sudah menjungkir balikan klan-klan tersembunyi dan menghancurkan mereka tanpa sisa. Agam, meskipun ibu dan ayah sudah pergi, aku pasti akan melindungimu sampai kapanpun. Kejadian itu terjadi tepat setelah orang tua mereka meninggal dan mereka baru saja meninggalkan rumah duka. Saat itu, Kirana yang berusia 8 tahun berkata kepada Agam yang baru berusia 5 tahun. Air mata di wajahnya belum mengering, tetapi matanya yang jernih penuh dengan tekad yang tiada duanya. Pergi! Jangan menindas adikku! Ketika Agam di sekolah dasar, teman-teman sekelasnya tahu bahwa Agam tidak memiliki orang tua. Jadi, mereka selalu menindas dan mengejeknya. Kirana yang beberapa tahun lebih tua dari Agam selalu berdiri di depan Agam dan melindunginya. Kemudian, Kirana yang biasanya lembut segera berubah menjadi galak. Agam, kamu harus sekolah dengan baik. Kita tidak punya uang, tapi kakak akan mencari cara untuk mendapatkannya. Kakak baru saja mendapatkan pekerjaan, jadi kita bisa mendapatkan banyak uang. Ketika Agam akan masuk kuliah, biaya yang harus dibayar tiap semester sebesar 16 juta. Karena biaya yang sangat mahal, Agam berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah. Namun, saat makan malam, kakaknya mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian, Agam mengetahui bahwa kakaknya mengumpulkan uang itu untuk membayar biaya kuliahnya. Uang tersebut didapatkan kakaknya dari bekerja sebagai pelayan restoran secara diam-diam saat Agam sedang tidur. Ketika tidak ada pekerjaan, dia akan pergi keluar untuk mengumpulkan botol. Uang 16 juta itu berhasil dia simpan setelah mengumpulkan botol selama 2 tahun. Aku tahu biaya kuliah itu sangat mahal. Pekerjaanku sudah stabil dan uang yang kuhasilkan cukup banyak. Kamu bisa menyimpan uang yang kamu hasilkan? Di masa depan, kamu akan membutuhkan uang itu untuk menikah dan mentraktir pacarmu. Agam memulai bisnisnya sendiri ketika dia berada di universitas. Keuntungan yang dia dapatkan lumayan besar. Setelah dipotong untuk biaya operasional dan hanya menyisakan 1 juta untuk dirinya sendiri, dia akan memberikan sisa 100 juta dari penghasilannya untuk kakaknya. Namun, tidak peduli apa yang dikatakan oleh Agam, kakaknya tidak pernah mau menerimanya. Aku baik-baik saja. Aku akan marah kalau kamu memasukkanku ke rumah sakit lagi. Setelah diagnosis penyakit kakaknya keluar, Agam sengaja menyembunyikan hal tersebut darinya. Dia juga diam-diam membeli obat-obatan yang diresepkan untuk mengobatinya. Namun, suatu hari ada perawat yang membocorkan tentang hal tersebut, dan kakaknya langsung meminta keluar dari rumah sakit. Saat itulah Agam untuk pertama kalinya bertengkar dengan kakaknya. Di masa depan, kalau kakak tidak ada di sisimu lagi, kamu harus menjaga dirimu sendiri dengan baik. Jangan lupa untuk sarapan. Kalau makan siang jangan makan makanan yang terlalu berminyak. Aku tahu kalau memulai bisnis sendiri itu sangat sulit, tapi kamu tidak boleh sering bergadang. Maafkan kakak karena jadi kakak yang tidak berguna dan menyeretmu dalam masalah ini. Saat itu, Agam sedang dalam masalah besar dan dikhianati oleh Ivan dan Benny. Dia dipaksa menikah dan menjadi menantu keluarga Pambudi. Agam juga menghabiskan uang terakhirnya tanpa memberitahu kakaknya. Malam itu, dokter memberikan diagnosis terakhir bahwa penyakit kakaknya makin parah. Saat itu, Kirana meraih tangan Agam dengan senyum manis di wajahnya. Air mata mengaburkan penglihatan Agam. Setiap adegan tentang kakaknya melintas di depan matanya seperti sebuah film yang diputar ulang. Adegan tersebut kemudian tumpang tindih dengan adegan di mana kakaknya yang terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur.
Agam merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya dan membuatnya seperti akan mati. Tubuhnya menjadi berat. Dia berjalan dengan susah payah selangkah demi selangkah menuju ke samping tempat tidur. Ketika dia sampai di samping tempat tidur, tubuhnya mulai terhuyung-huyung dan seperti akan jatuh. Seketika itu juga, Melinda buru-buru mendekat untuk membantunya berdiri. Saat ini, pria yang sudah menjungkir balikan kelan-kelan tersembunyi itu terlihat seperti anak kecil yang tidak berdaya. Sorot matanya terlihat sangat bingung dan perilakunya tampak sangat tidak berdaya. Setelah beberapa saat, kondisi Agam berangsur-angsur menjadi tenang. Dia perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya ke arah kakaknya. Kemudian, dia mengalirkan kekuatan penguasa neraka miliknya. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada harapan lagi, dia masih tetap mencobanya. Saat melihat luka berdarah di telapak tangan Agam, mata Melinda yang indah langsung berkaca-kaca. Dia tahu bahwa tidak ada lagi kata-kata yang bisa dia gunakan untuk menghibur Agam. Agam bukanlah orang yang lemah. Namun, ketika berurusan dengan saudara dan orang yang dicintainya, sulit baginya untuk menyembunyikan perasaannya. Setelah beberapa saat, Agam menurunkan lengannya dan menarik napas dalam-dalam. Sorot matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Sesuai dugaannya, penilaian hidup tingkat keempat juga tidak berhasil menyembuhkan kakaknya. Hanya kekuatan Hinata yang bisa mencabut perintah kepala harimau ini. Kekuatan dasar Agam tidak terlalu kuat karena dia hanya berada di alam kemuliaan tingkat 1 akhir. Namun, dia mengandalkan beberapa kelebihannya untuk memenangkan beberapa pertempuran. Barusan, dia berpikir untuk mencabut perintah kepala harimau dengan kekuatannya. Namun, hal tersebut tidak bisa dia lakukan. Hanya ada 2 cara untuk menyelamatkan kakaknya. Pertama, Hinata harus mencabutnya sendiri. Kedua, dia harus membunuh Hinata sehingga segel perintah kepala harimau akan menghilang dengan sendirinya. Sebuah formasi dipasang di sekitar ruangan tersebut untuk memastikan keselamatan kakaknya. Kemudian, dia berpamitan kepada Paman Dalbu dan meninggalkan kuil pemimpin alam dunia akhirat. Dia pergi ke dalam keramaian dan mencari toko yang menjual ponsel. Dia membeli ponsel baru dan menghidupkan kembali nomornya. Setelah menyalakan ponselnya, orang pertama yang meneleponnya adalah Vero. Kemudian, mereka berdua membuat janji untuk bertemu di kedai teh. Sementara itu, Melinda tetap tinggal di kuil pemimpin alam dunia akhirat dan hanya Agam yang akan bertemu dengan Vero. Setelah pelayan menyajikan teh panas untuknya, Agam langsung menyuruh pelayan itu untuk pergi. Kemudian, Agam memejamkan mata untuk beristirahat sejenak. Setelah menunggu beberapa saat, pintu ruang VIP itu didorong hingga terbuka dan aroma samar menyebar masuk ke dalam. Saat mencium aroma itu, ingatan masa lalu Agam muncul kembali seperti gelombang air pasang. Ketika dia membuka matanya, seorang wanita yang sangat menawan masuk ke dalam ruangan tersebut. Wanita tersebut tidak lain adalah Vero. Kulitnya terlihat sangat putih dan cantik. Saat ini, Vero mengenakan baju hitam berbahan sutra dan jaket. Setiap gerakan tubuhnya memancarkan aura yang sangat elegan. Vero juga merasa agak cemas. Ketika dia masuk, perasaannya benar-benar bercampur aduk. Saat melihat Agam, matanya yang indah langsung berkaca-kaca. Ketika dia mengetahui identitas Agam, dia tidak bisa tidur selama 2 hari berturut-turut. Dia ingin segera pergi ke sisi Agam untuk bertemu dengan keponakan yang selama ini dia rindukan. Kemudian, dia mulai mendengar beberapa berita tentang Agam. Di satu sisi, dia merasa sangat lega. Di sisi lain, dia merasa sangat khawatir. Agam sudah menjadi kuat dan dia merasa sangat bahagia. Namun, Agam sudah menjadi incaran banyak orang. Kekuatannya yang sangat luar biasa menjadi ancaman besar bagi orang lain. Itulah sebabnya dia menjadi sosok yang sangat berbahaya. Bahkan, Gibran yang merupakan ayah Vero sampai menghubunginya secara langsung dan memintanya untuk membujuk Agam untuk melepaskan dendam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa hal ini tidak baik. Keluarga Haryanti tidak hanya mengincar Agam, tetapi mereka juga sudah bersiap untuk menyerang Agam. Tentu saja dia mengerti apa yang sudah dilakukan Agam. Namun, dia tidak ingin Agam mengikuti jejak kakaknya. Silakan duduk. Agam mengambil inisiatif untuk berbicara dan mendorong secangkir teh ke seberang meja. Vero meletakkan tasnya dan duduk di hadapan Agam. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Agam sudah lebih dulu berbicara. Biarkan aku bicara lebih dulu. Aku tidak akan pernah melepaskan si pecundang Dika itu. Apa kamu tahu aku baru kembali dari mana?
Aku baru kembali dari sebuah daerah kecil bernama Kabupaten Muasa. Kalau aku telat 5 menit saja, seorang ibu dan anak, serta 5 tetangga di sekitarnya, dan 17 orang lainnya akan dibunuh olehnya.